Provinsi Papua Barat Daya resmi memiliki peradilan adat. Peradilan adat ini nantinya dijadikan wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat asli Papua, sehingga tidak perlu lagi melewati jalur hukum positif. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaed, Rabu sore, 07 Juni 2023 meresmikan peradilan adat di Jalan Pendidikan, Lorong 5, Tanjung Pamali, Kelurahan Klabulu, Distrik Malen Simsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Peradilan adat yang diprakarsai Ketua Dewan Adat Wilayah 3 Doberai, Paul Vincent Mayor ini, didirikan sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, Pasal 50 dan 51 tentang peradilan adat. Peradilan adat ini nantinya akan menjadi wadah menyelesaikan persoalan yang menyangkut adat istiadat masyarakat asli Papua. Semua persoalan yang bisa diselesaikan secara adat istiadat akan diselesaikan di peradilan adat sesuai adat dan kebiasaan masing-masing suku. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaed, mengakui dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2021 tersirat bahwa peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Di dalam Undang-Undang Otsus itu ada pasal yang mengatur tentang peradilan adat. Dalam pasal-pasal itu disebutkan bahwa kalau ada soal-soal yang terkait dengan adat, kalau bisa diselesaikan secara adat, tidak usah lagi dibawa ke peradilan umum. Ya, kalau semua harus masuk ke peradilan umum, nanti peradilan umumnya selnya penuh. Ya, sel itu kan ada batasnya juga, kapasitasnya ada. Nah, jadi, tetapi memang ini untuk masalah-masalah ya atau kasus-kasus yang kalau diapinikan dengan hukuman nasional ini, kasus-kasus yang di bawah tuntutan 5 tahun. Ya, jadi kasus-kasus yang di bawah tuntutan 5 tahun itu bisa diselesaikan dengan cara ini, ya, diselesaikan secara adat, dibicarakan. Kalau dua pihak sudah sepakat, tidak ada keberatan, selesai masalah di situ. Ya, jangan hanya soal balari anak perempuan kemudian masukkan di polisi. Ya, padahal itu bisa kita selesaikan duduk sama-sama. Kalau kedua remaja ini sudah suka sama suka, tidak ada unsur paksaan di dalamnya, ya mari kita bicarakan, kasih nikah orang dua, kasih kawin, selesai masalah. Ya, daripada kita bawa lagi pergi lapor lagi ke polisi sana, ya, panjang lagi urusannya, nama tercemar juga, ya, termasuk anak perempuan punya nama juga tercemar karena tercatat ada kasus di kepolisian. Itu fungsi dari salah satu fungsi dari peradilan adat itu. Ya, jadi sepanjang pihak-pihak yang punya masalah sudah mau damai, ya, dengan cara adat, mungkin ada dendanya kah atau apapun caranya, kompensasinya, selesai ya, selesai sudah. Sehingga kita juga membantu aparat penegak hukum untuk tidak urus lagi hal-hal yang kecil-kecil. Ya, jangan bakal tetangga begini bakal lain, pergi lapor lagi ke polisi gitu. Ya, padahal bisa diselesaikan, duduk baik-baik di sini, minum kopi, selesai. Jabat tangan, selesai, pulang, bubar. Ya, daripada ke polisi, tiap pagi kau pergi lapor sana, besok dipanggil lagi, lusa dipanggil lagi, habis waktu, apalagi yang tidak biasa dipanggil polisi, gugup juga. Ya, sakit nanti. Ya, karena itu beda, kalau kita dipanggil polisi, ya, duduk di tempatnya kepolisian, biasanya kalau gugup ya, akhirnya beban, sakit, stres nanti. Padahal bisa diselesaikan. Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai yang menjadi pencetus berdirinya peradilan adat di Provinsi Papua Barat Daya, Paul Vincent Mayor, ketika dikonfirmasi awak media,
menjelaskan, di semua wilayah tanah Papua, persoalan yang menyangkut masyarakat adat selalu diselesaikan di kepolisian. Dengan adanya peradilan adat, persoalan masyarakat adat bisa diselesaikan tanpa harus ke kepolisian. Masalah di Kota Sorong maupun Provinsi Papua Barat Daya ini masalah selalu urusan di kantor polisi. Dan kalau urusan di kantor polisi itu orang melihat akibat tapi tidak melihat sebab. Jadi di peradilan adat itu orang melihat sebab akibat. Sehingga itu jauh lebih adil dan lebih menyelesaikan persoalan. Tidak akan melahirkan masalah baru, tapi kalau di kepolisian biasanya menyisahkan masalah dan melahirkan masalah baru. Begitu. Makanya peradilan adat ini adalah perintah undang-undang otonomi khusus yang harus dibuat oleh Dewan Adat Papua. Makanya saya buat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya agar bisa menyelamatkan manusia, tanah, dan sumber daya alam Papua. Jadi orang tidak semena-mena masuk ke Papua, tapi ada pintu masuknya. Datang ke pintu yang tepat dan berbicara sesuai dengan aturan hukum adat orang Papua. Kakak, persoalan apa saja yang bisa diselesaikan di sini? Persoalan tindak pidana adat dan perdata adat semua sama seperti yang ada di kepolisian. Kepolisian ini kan hukum tertulis. Hukum tertulis lahir dari hukum tidak tertulis atau unwritten constitution. Itu artinya hukum adat. Hukum adat yang dibuat menjadi hukum tertulis, yang yaitu ya undang-undang, KUHP, hukum positif. Jadi ini adalah hukum yang paling alami, yang paling mendasar, yang paling murni. Maka ini harus dicontohi oleh semua dewan adat di provinsi-provinsi yang ada di Papua, di seluruh tanah Papua, karena itu adalah perintah undang-undang otonomi khusus. Peresmian peradilan adat ini dihadiri ratusan masyarakat asli Papua dari berbagai suku di wilayah Papua Barat Daya. Di sela-sela peresmian penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaed menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada masyarakat asli Papua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal Papua Barat Daya.